Bapa dalam surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah tempat perteduhan yang aman. Kami datang kepadamu pada malam hari ini, kembali menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Sungguhnya Engkaulah yang kami agungkan, dan Engkaulah Tuhan yang kami sembah siang dan malam. Kepadamu kami datang pada malam hari ini meletakkan semua pengharapan kami. Kepadamu kami datang saat ini Tuhan untuk menaikkan juga ucapan syukur kami atas pemeliharaan. Dan kepadamu juga pada malam hari ini kami datang untuk memohon penyertaan Tuhan. Khususnya di dalam pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, anugerahkan kami hikmat-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkaulah Tuhan yang memberikan kepada kami pengertian. Dan malam hari ini pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk boleh hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu. Urapi kami semua. Dan bukakan dan singkapkan rahasia kebenaran-Mu bagi kami. Tuhan, mari saat ini kami haus dan lapar akan Engkau. Nyatakan kasih-Mu bagi kami. Sungguh tanpa Engkau kami tidak akan mengerti apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami datang kepada yang memiliki baik surga maupun di bumi ini. Kepadamu kami datang dan berseru. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan ya. Kembali tetap senantiasa senangkan hati Tuhan. Dalam hal apa? Dalam hal memuji dan menyembahnya. Karena itulah yang merupakan pedupaan kita di hadapan Tuhan. Adalah persembahan kita. Dalam hal apa? Pujian kita. Disitulah sebenarnya kalau kita teringat dalam Roma 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, saya kira pada malam hari ini tak kalah waktu kita memberikan waktu kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Mungkin kita berpikir, mungkin ini hanya sekedar di Facebook. Ini mungkin hanya sekedar online. Ini mungkin hanya sekedar rutinitas. Bapak Ibu, Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Dia adalah Allah yang bekerja lewat otoritasnya, yaitu Roh Kudus. Dia bekerja saat ini di antara kita. Dia datang di dalam hati kita. Dia mau tinggal di dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu pada malam hari ini kita membutuhkan satu oknum, yaitu Roh Kudus. Pertolongannya yang akan memampukan kita untuk boleh menghadapi semua kondisi dan keadaan yang tidak menentu ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita ini bahwa kita ini adalah umat ciptaannya yang mulia? Sadarkah kita ini bahwa diciptakan serupa dengan gambarannya? Nah, oleh sebab itu kita ini adalah orang-orang yang berharga di matanya. Dan kita harus tahu bahwa Tuhan membutuhkan orang-orang yang cinta kepadanya. Untuk apa? Untuk menyembahnya. Saya kira tidak hanya sekedar diciptakan manusia untuk kita boleh berbicara, untuk kita boleh hidup seperti sedia kala, seperti kebanyakan orang. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita memuji dan menyembahnya. Mungkin kalau untuk memuji, banyak hal yang bisa memuji Tuhan. Dari semua ciptaannya bisa itu menjadi pujian buat Tuhan. Tetapi satu hal yang tidak bisa menyembah Tuhan, yaitu yang bisa menyembah Tuhan, yaitu umat yang diciptakannya. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Karena itulah kita ada saat ini untuk menyembah Tuhan. Dari semua ciptaannya yang bisa menyembah Tuhan hanya orang-orang yang dekat kepadanya. Ada banyak orang yang diciptakan Tuhan, tapi tidak semua orang itu bisa menyembah Tuhan. Makanya ada yang disebut bahwa orang-orang yang tidak percaya. Nah, kita nggak tahu yang bentuk apa yang tidak percaya. Tapi saat ini kita dalam satu keyakinan, satu iman, satu roh, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia menghapuskan dosa kita, Ia mengampuni dosa kita, dan kita dilayakkan untuk boleh datang menyembah Tuhan.
Oleh sebab itu pada malam hari ini kita bersyukur kalau kita adalah bagian dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan saat ini kita boleh bersama-sama di link Facebook, di Mesbah Doa Philadelphia saat ini. Diizinkan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk kita membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Yesaya 43, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita buka dari kitab Yesaya 43 dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Sampai ayat yang ke-5. Oke. Kita baca Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Di sini perikop dari bacaan kita, Allah adalah satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Kita baca perikop dari bacaan kita adalah Allah adalah satu-satunya penebus. Ya, tidak mungkin ada yang lain untuk menebus kita ya. Ya, tapi banyak orang yang meletakkan pengharapannya kepada ilah atau kepada sesembahan ya yang bukan Allah. Nah, ini kadang-kadang ada kekeliruan. Tapi kita akan baca Yesaya 43 ini mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-5 ya. 2, 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari nats bacaan kita pada malam hari ini kita tahu bahwa ternyata saudara dan saya dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua adalah orang-orang yang berharga di matanya. Oleh sebab itu, Dia peduli dengan kita. Dikatakan di sini kita tidak boleh takut dengan semua keadaan ini. Kenapa? Karena Dia berjanji untuk menyertai kita. Dia berjanji untuk senantiasa menyelamatkan kita. Nah, dikatakan di ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa kita sadar malam hari ini. Ya, memang sebelum-sebelumnya kita sudah sadar. Puji Tuhan, malam hari ini kita ada di sini. Kalau nggak sadar, yang kita akan ada di sini. Puji Tuhan, seberapapun kita yang ada di sini, kita sadar bahwa ternyata kita memang adalah milik kepunyaan Tuhan. Siapa milik kepunyaan Tuhan? Kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dialah yang telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dia mau supaya kita senantiasa datang kepadanya, menaruh harap kepadanya. Dia mau supaya kita percaya penuh kepadanya. Bukankah Dia yang telah berjanji? Dan hal ini tidak hanya sekedar ditulis hal ini. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Bagaimana Tuhan itu mengasihi umat yang dikasihinya, itu umat Israel. Dan kepada mereka
mereka dijanjikan keselamatan itu. Kepada mereka dijanjikan semua berkat itu. Dan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar bicara, tidak hanya sekedar dia berfirman, tapi dia adalah Allah yang menepati janjinya. Terkecuali kalau kita melanggar dan melawan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Selama kita percaya kepada dan menaruh harap kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai dari janjinya. Bagaimana Tuhan menepati janjinya? Dia menyertai umat Israel dengan tiang awan. Dia menyertai umat Israel dengan tiang api pada waktu malam. Dia menyertai Tuhan dengan tongkat Musa, dan umat Israel harus lolos dari kejaran Raja Firaun. Dan bagaimana mereka masuk di air laut Tiberau yang terbelah dua, dan laut menjadi dinding mereka untuk harus berjalan di tanah yang kering selama di antara air laut itu yang terbuka buat mereka harus menyeberang. Dan kemudian apa yang terjadi pada waktu mereka sudah selesai semua menyeberang dan disusul oleh orang tentara Firaun, dan apa yang terjadi, mereka ditelan oleh air laut dan mati di sana dengan kereta-kereta dan kuda mereka. Bapak Ibu, bahwa kita ini begitu berharganya. Dia tahu bahwa siapa kita ini. Karena kita sadar bahwa sebenarnya kenapa kita berharga di mata Tuhan. Karena ini kita adalah ciptaan Tuhan yang begitu mulia di hadapannya. Bukankah Dia berkata bahwa aku akan menjadikan engkau serupa. Ya, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Dia menciptakan kita serupa dengan Dia. Serupa dengan gambarannya. Hanya mungkin kita tidak bisa berkata bahwa aku ini adalah orang yang sebenarnya termulia. Enggak, kita tidak berkata bahwa kita ini orang yang mulia, enggak. Tapi kita sadar bahwa karena kita ini adalah umat ciptaannya yang dihargai. Makanya dikatakan engkau berharga di mataku. Olehnya aku tebus engkau dengan manusia. Dia katakan di ayatnya yang keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hal inilah kita harus sadar bahwa betapa kita ini, ya, kalau kita percaya, pastinya terpelihara. Ya, bukan takabur. Ya, perkara tentang keselamatan itu bukan takabur. Ada banyak orang mungkin mengatakan, takabur banget orang Kristen. Enggak, bukan takabur. Tetapi kita percaya kepada janji, di mana Allah berfirman bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Di ayatnya yang lebih lanjut dikatakan di sana. Ya, bahwa Dialah yang akan menyertai kita dan menyelamatkan kita. Tapi kembali lagi bahwa pada malam hari ini, seberapa kita yang benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Karena landasan berpijaknya kita adalah firman Tuhan. Dan menunjuk bahwa Yesus sebagai kebenaran, sebagai firman yang hidup. Dalam ayat yang pertama dari Yohanes 1, Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu Dia benar-benar mau supaya kita percaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Iya. Ya, ada orang yang bermasalahkan tentang bahwa Dia adalah salah satu pribadi. Benar, salah satu pribadi dari sifat Allah. Tetapi pada hakikatnya Dia adalah Allah yang satu itu yang tidak bisa dipisahkan. Bilang Dia adalah Bapa, sesungguhnya pada waktu Dia menjadi anak, karena memang Dia harus datang ke dalam dunia untuk menyerupakan dirinya sebagai manusia, supaya Dia bisa menuntun umat manusia dari dosanya, keluar dari dosanya kepada terang yang ajaib. Ibrani 2 di sana. Ya, kamulah bangsa terpilih, imamat raja di umat yang kudus, kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Sebenarnya itulah makanya Dia datang ke dalam dunia, dan kedatangannya ke dunia itu adalah suatu wujud nyata Dia, di mana Dia mengatakan sebagaimana perikop dikatakan, Allah adalah satu-satunya juru selamat. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita inilah umat yang berharga di matanya. Kita adalah orang yang berharga di matanya. Ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bahkan dikatakan mulia. Dia katakan bahwa kita ini adalah umatnya yang mulia. Kenapa? Karena nilai kealahan, nilai keilahian ada di dalam diri orang yang percaya. Makanya kita disebut bait Allah. Karena di dalam kitalah sebenarnya hakikat itu ada.
sebenarnya sifat Allah atau roh Allah itu yang ada, yang turun ke dalam dunia ini, walaupun dia sudah mati dan dia bangkit dan dia pergi, tetapi dia tetap ada di dalam diri kita. Sekalipun dia sudah pergi secara tapi dia sudah kembali lagi. Dia tetap pergi, setelah dia pergi tetap dia ada bersama dengan kita. Itulah kuasa Roh Kudusnya. Nah, luar biasanya di sini. Dia katakan sebab Allah itu sebab akulah Tuhan, ayat yang ketiga, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir. Bahkan dikatakan, perhatikan dulu ya, kalau kita lihat bahwa betapa Mesir itu adalah tempat di mana Tuhan memelihara umat Israel waktu itu. Ya, mereka dibuang ke Mesir, tapi mereka di sana terpelihara, keturunan Israel itu terpelihara di Mesir selama itu. Ya, sekian ratus tahun. Ya, sekian ratus tahun terpelihara umat Israel di Mesir. Dan di Mesirlah mereka berkembang biak. Dan kemudian akhirnya mereka harus kembali ke tanah perjanjian. Dan Tuhan peduli dengan hal janjinya. Dia katakan dia akan kembalikan umatnya untuk kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham. Dan itu Tuhan berjanji dan benar-benar ditepati. Sampai dengan saat ini umat Israel tinggal dengan tentram dan diberkati. Tanah mereka diberkati. Sekalipun memang ada yang mengklaim bahwa itu bukan tanah mereka. Tetapi menurut firman Tuhan itu tidak bisa ada yang klaim. Karena itu benar-benar mereka diberikan oleh Tuhan. Ya. Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa dia adalah Allah yang sudah berjanji, yang adalah Allah yang Maha Kudus umat Israel. Dia adalah juru selamat. Dialah yang menebus engkau dari Mesir dan menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Tetapi di ayat yang keempat dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, ya artinya Tuhan itu sendiri, mengasihi engkau, maka aku, artinya Tuhan itu sendiri, memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yesus lahir dari bangsa Israel, ya, dari suku Yahudi. Itulah yang disebut bangsa. Ya, disebut satu bangsa. Yesus itu dari satu bangsa. Penebus kita dari satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Kita ini di umat tebusannya. Kita ini harus percaya sungguh-sungguh bahwa dia datang untuk menebus kita. Ya, tidak lagi hanya bangsa Yahudi yang ditebus, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Siapa yang percaya dalam namanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah, karena keyakinan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dan kita memperoleh hak waris dari keselamatan itu sendiri yang diberikan oleh Tuhan sebagai satu yang lahir dari satu bangsa, satu suku, ya. Dan itu menjadi ganti kita di kayu salib. Dia menggantikan kita di kayu salib. Dia rela mati di kayu salib karena apa? Karena dia berjanji, ya, dia berjanji umatnya itu harusnya diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini ingat bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, dan yang harus kita sadari bahwa kita ini adalah orang-orang yang dinanti-nantikan Tuhan untuk selalu datang kepadanya. Untuk apa? Dia mau kita datang kepada Tuhan untuk menyembahnya. Jadi jangan sia-siakan. Waktu kita ini adalah waktu yang mahal di hadapan Tuhan. Ya, waktu kita ini adalah waktu yang begitu berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu pada waktu kita menyisihkan waktu kita mengorbankan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, itu sangat dihargai oleh Tuhan. Dia peduli dengan orang-orang yang mengorbankan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya kitalah yang menyembah Dia. Karena tidak mungkin ciptaan yang lain datang menyembah Dia. Sekalipun banyak ciptaannya yang bisa menjadi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat dari ciptaannya bahwa dunia diciptakan. Kalau kita melihat satu pemandangan yang indah dan kita lihat dan kita terkagum-kagum, luar biasa Tuhan itu menciptakan semua itu. Dan diciptakan itu untuk siapa? Untuk saudara dan saya, untuk menikmatinya. Dan kita sadar bahwa itu semua diciptakan untuk supaya kita menikmatinya dan kita kagum akan ciptaannya. Tetapi satu hal yang tidak bisa menyembah Tuhan, yaitu satu hal yang bisa menyembah Tuhan hanya satu, manusia rohani. Tidak semua manusia bisa menyembah Tuhan. Ingat, tidak semua umat ciptaannya ternyata bisa menyembah Tuhan.
Hanya orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya, tapi mau bertobat sungguh-sungguh, yang bisa menyembah Tuhan. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk hidup di zaman ini. Puji Tuhan kita boleh mengalami masa pandemi, disisakan waktu untuk kita boleh melewati semua itu, dan kita akan kembali untuk beribadah kepada Tuhan, untuk kita kembali bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh mendapatkan kembali persekutuan yang indah itu. Nah, lewat pandemi ini Tuhan izinkan supaya kita semua kembali kepadanya, mencari Dia. Yang sekian lama mungkin kita sudah terputus hubungan dengan Tuhan, dan kita sadar saat ini waktunya untuk datang kepada Tuhan. Saya mau sampaikan, jangan sia-siakan waktu ini. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah. Kalau mungkin kita sudah pernah mengecap kebaikan Tuhan, pernah mengecap pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, pernah melihat karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, dan mungkin selama ini sudah padam, kembali datang bangun hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan berbalik kepadamu dan Dia akan kembali menganugerahkan karunia-karunia itu. Bapak Ibu, karunia-karunia kita itu ada banyak akhirnya mati, tidak berkembang. Kenapa? Karena kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik. Kita tidak membangun persekutuan dengan baik. Kita mungkin sudah lama padam, atau karena kesuaman, ya kita mungkin merasa bahwa kok sepertinya saya ini kok tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Pernahkah kita mengalami hal seperti itu? Khususnya orang-orang yang pernah mengecap karunia-karunia Roh Kudus di dalam dirinya, tetapi kemudian sepertinya dia padam. Bapak Ibu, kembali kepada Tuhan, datang atau introspeksi kembali. Kenapa hal itu terjadi? Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti itu? Saya mau saksikan sedikit. Sekitar tahun 96, saya belum menikah. Sampai titik tertentu saya mengalami rasanya mau mati saja. Saya tidak ada hubungan yang intim lagi dengan Tuhan. Saya merasakan kayak ada yang hilang dalam hidup saya. Sehingga saya mengatakan begini, Tuhan, saya tidak mengalami lagi karunia-karunia yang begitu indah di dalam kehidupan saya. Mati aja saya, cabut aja nyawa saya. Saya sudah berserah kepada Tuhan. Tidak ada gunanya saya hidup. Kenapa? Karena saya bisa membandingkan bagaimana saya hidup dalam hubungan intim dengan Tuhan. Kemudian mungkin saya dukakan Roh Kudus, saya dukakan Tuhan. Kemudian urapan itu nggak ada lagi. Hubungan itu sudah tidak ada lagi. Saya merasakan ada tawar hati. Kemudian saya merasakan tidak ada lagi gunanya hidup dalam Tuhan. Kemudian pada waktu saya menyerah kembali kepada Tuhan, saya datang dan saya merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Dan kemudian saya merasakan bagaimana usapan Tuhan, ya, lawatan Tuhan. Kan kemudian dia sepertinya berkata, aku ada bersamamu. Namun engkau selama ini mungkin kamu sudah terlampau jauh. Pada waktu engkau kembali, maka aku menerima engkau. Luar biasa, hubungan itu luar biasa. Kembali saya merasakan bagaimana kerajaannya Roh Kudus. Bagaimana lawatan Tuhan itu luar biasa. Dan damai sejahtera yang hilang itu kembali. Dan itulah yang sebenarnya perlu kita cari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Ajakan pada malam hari ini, kembalilah kepadaku, kata Tuhan. Kembalilah kepadaku, maka aku akan menerima engkau. Dan oleh sebab itu, betapa bersedihnya Tuhan kalau kita tidak mau lagi kembali kepada Tuhan. Atau kita membiarkan Tuhan mengulurkan tangannya. Tapi kita tidak datang dan berpegang daripada tangan yang kokoh itu. Mungkin ada satu niatan. Sebenarnya pada waktu kita datang berpegang kepada tangannya, nantinya kalau ada kemauan, kita tidak akan mampu berpegang kalau dengan kekuatan kita. Tetapi kalau waktu kita menyerah penuh dan kemudian kita berpegang, akhirnya nanti Tuhan yang memegang kita. Bukan kita lagi yang berpegang. Karena kita tidak akan mampu untuk berpegang dengan kekuatan kita. Tetapi kalau waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, kembalinya Roh Kudus dalam diri kita, maka itulah yang akan memampukan kita, yang akan membuat kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena Roh Kudusnya lah, maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira firman Tuhan juga berkata di ayat yang keempat dari nats yang kita baca, dikatakan
oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dan dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kalau kita baca di dalam Ulangan 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-17, di sana Tuhan berkata bahwa Dia akan mengembalikan apa yang hilang dari kita. Dia akan kembalikan berkat-berkat yang hilang karena kita melanggar firman-Nya. Dia akan kembalikan pada waktu kita kembali kepadanya, kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka berkat yang hilang itu akan dikembalikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat Israel. Oleh karena pelanggaran mereka, maka mereka dibuang di Mesir, dan pertumbuhan mereka di sana kalau waktu mereka berseru-seru kepada nama Tuhan, akhirnya Tuhan mengingatkan janjinya, Dia akan kembalikan ke tanah yang berlimpah madu dan susunya, ya. Dia harus kembalikan ke tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan disitulah sebenarnya janji Tuhan tergenapi kembali. Dan lihatlah karya Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel. Lihatlah karya Tuhan kepada kita orang-orang yang percaya, yang kembali hidup datang kepada Tuhan, yang mau bertobat datang kepada Tuhan. Maka percayalah, apapun yang hilang daripadamu, engkau akan dapatkan kembali, asal kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kembalilah kepada Tuhan, diingatkan untuk kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali untuk harus kami datang kepadamu kembali, hidup sungguh-sungguh benar di hadapanmu, untuk kami boleh melakukan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, kalau kami boleh mendapatkan satu jawaban bahwa tak kala waktu kami kembali kepadamu, Engkau Tuhan terlebih lagi mengasihi kami dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Ya.